pada tahun 1639 baru Spinoza diusir dari tempat dia berdiskusi keagamaan. Dia diusir dari komunitas orang-orang Yahudi Eropa karena dianggap menyesatkan, dianggap membuat orang lain akan terjerumus pada kemurtadan. Kenapa bisa seperti itu? Apa sebenarnya yang dia katakan? Ya, dia sebagai filosof merumuskan bahwa Tuhan itu bukan sebagai pribadi, bahwa Tuhan itu bukan dia yang maha mengampuni, bukan maha yang menghakimi, bukan Tuhan yang datang untuk memberikan pencerahan dan petunjuk kepada manusia, bukan juga Tuhan yang menciptakan surga dan neraka, bukan. Dalam pikiran dia, ketika Tuhan digambarkan dengan wujud-wujud dia maha mengasihi, maha mengayomi dan sebagainya, itu tidak pernah lebih daripada hayalan manusia yang mencoba untuk membatasi ketuhanan. Jadi Tuhan digambarkan sama seperti apa yang manusia alami. Ketika manusia bisa marah, maka Tuhan dibuat marah, cuma ditambahin maha marah. Ketika manusia itu berhati baik dan kemudian memberikan pencerahan kepada orang lain, maka Tuhan pun baik dan memberikan pencerahan kepada manusia, ditambahin maha. Ketika manusia bisa membuat handphone dan lain sebagainya, maka dibuatlah Tuhan yang maha menciptakan segala sesuatu. Bagi Spinoza itu adalah gambaran Tuhan yang terlalu picik karena segala sesuatu dikaitkan dengan manusia. Manusia menjadi seperti ini, kemudian Tuhan juga begitu, cuma ditambahin mahanya saja. Jadi ini adalah Tuhan yang antropomorfik, dan Tuhan yang antropomorfik itu meniscayakan keberadaan tubuh. Jadi Tuhan itu bertubuh, maka dia berkaki, bertangan, dan lain sebagainya. Karena memang diserupakan dengan manusia yang bisa mengampuni, bisa memaafkan, bisa baik, bisa jahat, dan lain sebagainya. Karena Tuhan itu pada akhirnya meniscayakan adanya tubuh, maka Tuhan itu menjadi terbatas. Karena segala yang berhubungan dengan tubuh itu terbatas. Bahkan tubuh kita pun kan sebenarnya tidak seliar imajinasi kita. Imajinasi kita jauh lebih liar, dan imajinasi kita banyak yang tidak mewujud ya gara-gara tubuh fisik kita. Imajinasi kita ingin terbang atau melakukan teleportasi, tetapi tubuh biologis kita tidak menghendaki itu dan akhirnya gagal. Artinya tubuh itu pembatas. Ketika Tuhan digambarkan sebagai memiliki tubuh dan personal, ya Tuhan itu pada akhirnya menjadi Tuhan terbatas. Maka Spinoza kemudian menawarkan sebuah gagasan bahwa Tuhan itu adalah yang mewujud menjadi alam semesta ini, dan karena itu dia menjadi netral. Dia tidak menghakimi orang, dia tidak menciptakan surga dan neraka. Segala sesuatu yang ada sudah sepenuhnya ada dalam alam semesta, dan alam semesta ini sudah ada hukum-hukumnya, dan itu adalah manifestasi dari Tuhan. Jadi kita nggak usah mikir-mikir tentang Tuhan itu bagaimana, ya tidak terbatas, sama seperti alam semesta yang sama sekali tidak bisa kita jangkau. Semua yang kita bisa jangkau terkait dengan alam semesta ya hanya proyeksi indrawi kita saja untuk bisa menangkapnya. Nanti ketika misalkan kita menjadi ilmuwan kuantum atau ilmuwan relativitas, kita akan sadar bahwa alam semesta ini jauh lebih luas daripada yang paling mungkin kita bayangkan, dan yang paling mungkin bisa kita indra tentu saja. Nah, manifestasi Tuhannya seperti itu, maka Tuhan yang sesungguhnya seperti apa ya di luar itu semua gitu. Filosof lain yang datang belakangan, Friedrich Nietzsche, itu berpikir tentang sesuatu yang lain tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah gagasan supranatural manusia yang justru akan mengerangkeng manusia dalam pikiran-pikiran budak, dalam mental-mental orang rendahan, orang bawah, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena itu dunia modern menyaksikan bahwa Tuhan itu telah mati. Karena apa? Karena di dunia modern, manusia itu sudah bisa merekayasa alam, dan sudah berimajinasi, sudah berpikir tentang sesuatu yang bahkan tidak dipikirkan oleh Tuhan. Kan Tuhan itu sebenarnya adalah konstruksi sosial orang-orang zaman dulu. Sehingga ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka kita berbicara tentang masa lalu. Tuhan di zaman dulu tidak berbicara tentang AI, Tuhan di zaman dulu tidak berbicara tentang komputer kuantum, karena itu adalah Tuhan yang dibuat di zaman dulu. Itu adalah konstruksi sosial. Seandainya Tuhan itu memang benar-benar ada, maka dia bisa diterima oleh orang di setiap zaman. Maka Tuhan juga mungkin akan mengisyaratkan tentang keberadaan komputer kuantum dan perjalanan antar galaksi dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Dan karena Tuhan itu berbentuk konstruksi sosial dan dia berupa dalam tanda kutip entitas spiritual dan supranatural, maka dia kemudian mengerangkeng, membelenggu manusia. Jadi
akhirnya dunia modern itu dikatakan Tuhan telah mati. Siapa yang membunuh Tuhan itu? Ya kita, orang-orang modern yang sebenarnya sudah mengetahui seluk-beluk tentang kehidupan segala sesuatu, yang tidak lagi membutuhkan cerita-cerita tentang Tuhan. Itu dalam pikiran Nietzsche. Nah, tapi Nietzsche juga mengatakan bahwa sebenarnya gagasan atau entitas Tuhan dalam konsep kita itu sebenarnya adalah gagasan yang memberikan kepada kita nilai-nilai dan makna-makna. Jadi kita misalkan kenapa kita hidup dan sebagainya, nah agama dan Tuhan itu memberikan kepada kita makna. Tetapi ketika agama yang memberikan kita makna itu kemudian kita pertanyakan dan kemudian kita abaikan, dan di dunia modern memang nilai-nilai keberagaman sudah dianggap mati, maka manusia itu akan cenderung masuk ke zaman nihilisme yang krisis gitu, atau krisis nihilisme. Jadi segala sesuatu menjadi tanpa makna, tanpa tujuan, tanpa arti. Coba misalkan Baraya bayangkan sekarang seperti ini. Tujuan hidup Baraya apa? Kalau Baraya misalkan mengatakan tujuan hidup Baraya adalah untuk beribadah, untuk memberi manfaat bagi orang lain dan sebagainya, itu kan sebenarnya adalah ajaran-ajaran agama. Kalau misalkan agamanya dihilangkan dan Tuhannya dihilangkan, apa makna hidup Baraya? Baraya mikir sendiri coba apa makna hidup Baraya. Ya kosong, sepi, tidak ada apa-apa. Semua pemaknaan tentang kehidupan Baraya itu dikasih tahu sama orang lain, khususnya agamawan. Benar kan? Coba Baraya saya tanya, makna hidup Baraya itu apa? Baraya tidak tahu, Baraya hanya tahu setelah dikasih doktrin dan dikasih sugesti oleh orang-orang beragama. Nah, itulah yang dipahami oleh Nietzsche sebagai Tuhan. Jadi, Tuhan sebagai belenggu. Jadi, kalau mau mendefinisikan tentang Tuhan dan menjelaskan tentang Tuhan, toh bagaimanapun dia hanya konstruksi sosial masyarakat, konstruksi kebudayaan, maka bikinlah makna-makna sendiri. Dan karena dunia modern itu adalah dunia yang terancam dari nihilisme. Itu dalam pikiran Nietzsche. Kemudian bagaimana dengan Sartre? Ya, Sartre juga punya gagasan yang agak unik terkait dengan Tuhan. Yaitu apa? Ya tidak ada Tuhan. Apa bukti bahwa Tuhan itu tidak ada? Ya buktinya adalah bahwa keberadaan Tuhan itu ada setelah kita ada duluan gitu. Kita bereksistensi, kemudian kita menjadi ada gitu maksudnya ya. Kemudian dalam keberadaan kita itu kita membayangkan Tuhan itu begini, lalu orang lain yang bereksistensi menggambarkan Tuhan itu begini, dan kemudian orang dari pelosok negeri nun jauh di sana juga punya gambaran tentang Tuhan begini, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya artinya kita ada dulu, baru kita membuat Tuhan itu ada. Kita bereksistensi dulu, lalu kita membahas tentang sesuatu yang esensi gitu, tentang Tuhan. Makanya Tuhan dijelaskan beraneka ragam di setiap budaya dan agama, karena ya kita dulu yang menjadi ada, lalu kita membuat konsepsi-konsepsi tentang Tuhan. Kan begitu. Makanya saran dari Sartre itu adalah kalaupun memang mau bertuhan, ya udah silahkan bertuhan, tapi pikirin aja sendiri Tuhannya tanpa menggunakan otoritas pihak lain. Lalu saya bagaimana? Bagaimana sikap saya? Apakah saya menjadi ateis atau non-teis atau misalnya anti-teis atau misalnya seorang teis dan lain sebagainya, bagaimana? Nah, ini satu hal yang mungkin di masyarakat Indonesia itu agak membingungkan, bahwa saya tuh adalah orang yang tidak mau membicarakan tentang Tuhan dan tidak mau membuat konsepsi-konsepsi tentang Tuhan. Maka saya membiarkan Tuhan itu apa adanya sesuai dengan apa yang sudah, jadi sesuai dengan apa yang sudah saya terima sebelumnya secara a priori. Kemudian ketika saya mencoba untuk menalarnya dan ya tetap aja nggak bisa gitu, itu mentok. Saya sebenarnya termasuk orang yang tidak mau ambil pusing terkait dengan identitas definisi Tuhan, karena pertama itu adalah pembicaraan, dialektika dan diskursus yang sama sekali tidak berfaedah gitu. Jadi pembicaraan-pembicaraan tentang Tuhan yang pernah kita ketahui dalam sejarah itu adalah ujung-ujungnya permusuhan, perselisihan, dan bentrok, dan kebencian-kebencian yang mengakar, bahkan sampai perang selama ribuan tahun itu terjadi gara-gara ada satu pihak yang mendefinisikan Tuhan dengan cara seperti ini, kemudian dibenturkan dengan definisi orang tentang Tuhan dengan definisi yang lain gitu. Kan seperti itu kurang lebihnya. Tidak ada cerita bahwa ketika kita membahas tentang Tuhan lalu kita menemukan sebuah ide, oh berarti perjalanan antar galaksi bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Kan nggak ada. Perdebatan Tuhan itu tidak menghasilkan apapun kecuali kebencian, kerusakan, ya kemudian cerita-cerita kosmik dan lain sebagainya. Saya membiarkan Tuhan apa adanya sebagai satu misteri yang harus dihormati dan dihargai. Selesai di situ.
Dan ketika saya mengatakan yang seperti itu luar biasanya saya itu dianggap liberal di Indonesia. Saya nggak tahu gimana pola pikirnya, tapi mungkin masyarakat kita itu harus menyesuaikan konsepsi-konsepsi Tuhan itu sesuai dengan otoritas ulama, otoritas pendeta, dan lain sebagainya. Dan otoritas pendeta itu juga mereka berdebat satu sama lain. Misalkan saya kasih contoh beginilah, NU dengan Wahabi itu bentrok sampai sekarang tuh nggak beres-beres dalam hal pemikiran. Di antaranya adalah pemikiran tentang apakah Tuhan itu duduk di atas singgasananya dan bagaimana singgasananya, apakah wajah Tuhan itu ada, apakah tubuh Tuhan, apakah tangan Tuhan itu ada. Nah, mereka tuh berdebat di situ tanpa ada satu pun di antara mereka yang bisa mengakses bukti bahwa pendapatnya itu benar. Karena pada waktu kita mendiskusikan tentang Tuhan, kita menggunakan akal pikiran kita untuk menjangkau sesuatu yang kita konsepsikan sendiri sebagai tidak terbatas, gitu. Jadi ada problematik yang sangat serius di sini, ada kontradiksi yang sangat luar biasa. Kita di satu sisi berkata bahwa Tuhan itu mutlak dan tidak terbatas dan mengajukan premis bahwa akal kita terbatas, lalu kita mencoba untuk mendefinisikan, menceritakan, menarasikan, mengargumentasikan tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu begini, begini, begini. Gimana ceritanya itu bisa terjadi? Bayangkan 1.500 tahun, 2.000 tahun, 5.000 tahun kita berbicara tentang Tuhan dalam paradoks yang sama, dalam dilema yang sama, bahwa Tuhan tidak terbatas, akal pikiran kita terbatas, lalu akal pikiran kita mencoba untuk membahas sesuatu yang tidak terbatas, gitu. Inilah yang luar biasanya di Indonesia itu dipertahankan yang seperti itu. Saya mencoba mengajak Baraya, kalau misalkan kita mau berdiskusi, berdiskusilah sesuatu yang berfaedah. Diskusilah tentang, dalam bahasa yang sangat tradisional dan dogmatis, berpikirlah tentang ciptaan Tuhan, bukan tentang Tuhannya. Jadi berbicara itu ya tentang bagaimana cara mengelola sampah seperti orang-orang di Banyumas misalkan, bagaimana cara kita itu membuat energi terbarukan seperti orang-orang Prancis, bagaimana caranya kita menciptakan komputer kuantum seperti yang dilakukan oleh orang-orang Amerika Serikat, bagaimana keranjingannya orang Korea dan Jepang terkait dengan nanoteknologi dan sebagainya. Itu kan bisa kita pikirkan, kita diskursuskan, dan itu produktif. Jadi ketika saya menyerahkan, memasrahkan Tuhan sebagai sesuatu yang misteri dan saya tidak ikut campur terhadap semua diskursus itu, luar biasanya saya disebut sebagai orang yang liberal. Bukankah itu terbalik? Bukankah orang yang mendiskusikan, memperdebatkan, bikin kitab-kitab panjang Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, mereka lah yang sebenarnya yang terlalu kurang ajar. Silahkan renungkan.